Hai Sobat Agro. Di Indonesia sendiri banyak jenis udang yang digemari oleh masyarakat. Namun ada satu jenis udang yang sangat jarang ditemui dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Jenis udang ini adalah udang ronggeng. Secara fisik, spesies ini memiliki tampilan fisik yang cukup unik. Sekilas ia tampak menyerupai lipan dan tak mirip dengan udang pada umumnya. Tren udang yang satu ini menjadi salah satu komoditas perikanan yang patut diperhitungkan. Bahkan bisa dikatakan prospek budidaya udang ronggeng cukup bagus. Permintaan komoditas perikanan yang satu ini tak pernah sepi, bahkan terus meningkat setiap harinya. Nah Sobat Agro, dalam video kali ini Agrosin ID akan menyajikan panduan langkah demi langkah tentang budidaya udang ronggeng yang sukses. Mulai dari pemilihan lokasi dan desain kolam budidaya yang optimal, hingga pengolahan lingkungan air yang tepat, pakan yang seimbang, serta pengendalian hama dan penyakit. Bersiaplah Sobat Agro untuk mempelajari cara sukses dalam budidaya udang ronggeng dan membangun usaha yang menguntungkan. Dan berikut ulasannya. Udang lipan atau udang ronggeng adalah salah satu jenis udang yang memiliki bentuk tubuh berukuran hampir 10 kali lipat udang biasa, dengan bentuk tubuh memanjang seperti lipan yang berbuku-buku. Udang ronggeng atau udang lipan ini ternyata memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Udang ronggeng mengandung omega 3, vitamin B12, dan juga niacin. Kadar asam amino yang tinggi termasuk asam gulamat, asam aspartat, arginin, lisin, leusin, glisin, dan lainnya. Udang ini tergolong komoditas penting yang memiliki harga relatif mahal. Udang ronggeng juga berpotensi sebagai pemenuhan gizi masyarakat dengan cara diolah menjadi berbagai bahan masakan lezat yang gurih. Bahkan warna kulitnya juga sangat menarik untuk dilihat. Dua warna cerah seperti merah dan hijau menjadi dua warna yang menjadi ciri khas udang ronggeng. Bentuk indah dan sedikit menyeramkan tidak mengubah cita rasa dari udang ronggeng jika disantap. Jika dilihat secara fisik, hewan yang bernama latin Lisiquilla maculata ini memiliki berbagai keunikan Sobat Agro. Salah satunya adalah matanya yang dapat berputar sebanyak 360 derajat. Ia memiliki duri-duri yang keras, terutama di bagian atas kepala dan antenanya. Badannya yang besar dilindungi kulit yang keras yang mengandung zat kapur dan mempunyai bentuk tubuh yang menyerupai belalang. Nah Sobat Agro, hal pertama yang harus diperhatikan dalam melakukan budidaya udang ronggeng ini yaitu pemilihan lokasi. Pilih lokasi yang sesuai dengan karakteristik udang ronggeng. Udang ronggeng hidup di perairan karang, tentunya di kawasan laut yang tidak cukup dalam, seperti udang pada umumnya. Udang ronggeng merupakan jenis hewan nokturnal di mana ia akan lebih aktif mencari makan saat malam. Tidak hanya di karang, lokasi yang harus dipilih juga harus sedikit berlumpur tapi memiliki air yang cukup bersih. Jangan lupa Sobat Agro untuk melihat kondisi lokasi. Usahakan lokasi tidak terlalu ramai dan dekat dengan pelabuhan. Carilah lokasi yang mudah untuk dijangkau untuk memudahkan dalam proses perawatan. Selanjutnya, siapkan media budidaya yang digunakan yaitu jaring. Jaring sangat cocok digunakan sebagai media budidaya karena bisa mengurangi tingkat kematian pada udang ronggeng. Dengan menggunakan jaring, maka hasil panen bisa melimpah dengan menekan angka kematian pada udang. Yang kedua adalah persiapan bibit udang ronggeng. Pastikan Sobat Agro, bibit udang ronggeng yang akan dibudidayakan merupakan bibit yang dihasilkan dari indukan udang ronggeng unggulan, sehingga bibit akan terjamin kualitasnya. Bibit udang ronggeng ini dapat diperoleh dengan membeli di tempat penjualan bibit udang ronggeng yang siap dibudidayakan atau mencarinya sendiri di laut lepas. Ciri bibit udang ronggeng unggulan yaitu bibit udang memiliki ukuran sekitar 10 hingga 12 cm. Bibit tidak terkena hama atau penyakit dan harus diperhatikan
juga sirip dan kulit pada bibit udang ronggeng. Pilihlah bibit yang tidak cacat dan bergerak aktif jika disentuh. Kemudian tebar bibit pada jaring. Tapi perlu diketahui Sobat Agro, untuk jumlah bibit yang ditebar jangan terlalu banyak. Usahakan kapasitas jaring dan banyaknya bibit relevan untuk mencegahnya tingginya angka kematian pada udang ronggeng. Yang selanjutnya adalah perawatan udang ronggeng. Perawatan yang perlu dilakukan pada budidaya udang ronggeng ini diantaranya, lakukanlah Sobat Agro pemeriksaan secara rutin setiap hari pada jaring, pelampung, dan pembatas dengan baik. Jauhkan pula dari jangkauan predator dan kepiting untuk menjaga agar udang ronggeng ini tidak berkurang jumlahnya. Perlu diketahui Sobat Agro, udang ronggeng bersifat kanibal. Untuk itu harus rutin dan jangan sampai telat memberi makan, karena jika udang ronggeng telat diberi makan, maka mereka akan saling menyerang satu sama lain. Jenis makanan yang biasa diberi pada udang ronggeng yaitu berupa ikan rucah. Ikan rucah dicincang kasar dan ditebarkan ke dalam jaring di setiap pagi dan sore harinya. Selain ikan rucah, udang ronggeng juga bisa diberi makan berupa ikan kecil dalam jumlah banyak. Untuk mengatasi hama dan penyakit, Sobat Agro perlu melakukan pengobatan terhadap udang dengan memisahkan udang yang sakit dan memberinya perawatan khusus. Setelah melakukan perawatan dengan baik, kemungkinan besar Sobat Agro sudah dapat memanen udang ronggeng. Untuk memanennya sangatlah mudah Sobat Agro. Sobat Agro hanya perlu mengangkat jaring sedikit, masukkan udang ronggeng yang Sobat Agro panen dalam ember terlebih dahulu dan sortir sesuai dengan ukuran serta berat tubuh. Siapkan es batu yang sudah dihancurkan dan masukkan ke dalam kotak styrofoam terlebih dahulu. Setelah disortir, masukkan udang ke dalam air yang diberi es batu dan sedikit garam selama 10 menit. Setelah udang tidak bergerak, masukkan ke dalam kotak styrofoam yang sudah diisi es dan ditimbun udang dengan es batu yang sudah dihancurkan, lalu tutup kotaknya. Cara tersebut sangat ampuh bagi Sobat Agro yang menjualnya hingga keluar kota. Itulah berbagai langkah dalam budidaya udang ronggeng yang dapat Sobat Agro praktikan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat serta menambah wawasan Sobat Agro semua. Dan selamat mencoba. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.